Battle Through the Heavens, Chapter 1249. Bab 1249, Jiwa Leluhur Surga Phoenix. Mata kelompok Lei Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan pria tua berjubah hitam itu ke wayang langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Lindong. Orang yang paling merepotkan untuk ditangani di pihak lain adalah pria tua berjubah hitam. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak layak untuk dikhawatirkan. Xiao Yan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Menyusul penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah kaki mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu untuk sementara dapat menambah kekuatan boneka lainnya ke boneka di tengah formasi. Untungnya, Xiao Yan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini ketika dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Makanya, dia tidak panik saat menggunakannya. "Hah!" teriakan keluar dari dalam tenggorokan Xiao Yan. Wayang langit bergerak dan bergegas ke dalam formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju wayang langit di antara mereka. Menyerang! Ekspresi sesepuh berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat melihat tindakan Lindong ini. Ia pun sempat menyaksikan keunikan formasi wayang ini tadi. Segera, dia menjerit tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin deras yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. "Pertama-tama kau harus melewati diriku yang dulu jika ingin merebut sesuatu." Xiongzan melolong dengan marah ketika dia melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah dan tanah itu bergetar saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pegunungan dan membelah tanah. Biarkan aku yang dulu merasakannya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin ketika raungan harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju Xiongzan. "Lihat ayahmu ini meledakkan kepalamu dengan pukulan." Ekspresi ganas muncul di wajah Xiongzan. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan hebat dengan kepala Great Earth Tiger tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. "Serahkan Lei Zunze itu padaku." Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang intens yang telah meletus dengan segera. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze, yang sedang mengisi dengan cahaya petir yang terang. Dia menjerit pelan dan tubuh indahnya keluar. Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. "Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiao Yan, orang dari suku Heaven Demon Phoenix itu akan ditinggalkan untuk kau tangani." Tian Huo Zunze juga pindah. Dia secara langsung memblokir elit suku Silver Moon Douzun. Aura yang luas dan kuat menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga mengangguk sedikit saat dia menyaksikan medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria berambut putih, yang sedang berjalan di udara. Senyuman dingin muncul di wajahnya. "King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan?" Pria tua berjubah hitam menyapu matanya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er berkedip sedikit. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan mengalir ke matanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Elder, yakinlah. Serahkan padaku." "Ya, apakah kami berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan bergantung pada Anda." Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh wayang setan langit. Setelah menuangkan sejumlah besar energi, warna emas gelap wayang langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Mengaum!
Raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan boneka setan langit setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong milik itu telah diserap oleh cahaya keemasan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh berjubah hitam itu bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan diriku yang dulu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat dia melihat wayang langit-langit, yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melayangkan pukulan tanpa gerakan yang bagus. Dentang! Keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Dozong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang sisa dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menahannya. Pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh sesepuh berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat wayang langit-langit, yang telah mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan yang terakhir bahkan menyebabkan dia diam-diam terkejut. Sebuah boneka sebenarnya mampu mencapai level ini. Sungguh luar biasa. Selama pria tua berjubah hitam dan wayang langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya sinis saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Petik 2. Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar ke seluruh langit. Dari tampang kekuatannya, dia sebenarnya adalah bintang 2 Dozun. Dia memang 1 bintang lebih kuat dari Xiaoyan. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya setelah suara tawa keras terdengar. Cahaya keemasan yang cerah melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan kaki dibentuk dengan cara seperti kilat. Setelah itu membawa kesombongan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiaoyan di atas altar seperti petir. Suara rendah dan dalam dari udara yang terlempar keluar dari manapun tinju itu lewat. Pukulan tiran surga Phoenix. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel dengan cepat diganti dengan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan juga muncul dengan kecepatan seperti kilat. Membalikkan segel tanah. Segel telapak tangan yang cerah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba ia berlari keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tangan cahaya keemasan pria berambut putih itu. Segera, badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan yang hebat. Bang! Angin menyebar. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berbicara dengan lemah. Saya tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Kamu juga tidak terkualifikasi. Petik 2. Aku hanya akan melihat betapa kerasnya mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti. Pria berambut putih itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap burung Phoenix menyebar. Sayap burung Phoenix mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Itu muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Teknik tinju yang sombong dicurahkan tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata Xiaoyan saat dihadapkan pada badai seperti serangan pria berambut putih itu. Doki yang luas dan perkasa dengan cepat diedarkan di dalam tubuhnya. Nyala api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit, itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode langsung. Bintang Dozun belaka masih belum memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiaoyan mundur. Bang bang bang. Dua sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Suara angin deras yang tajam terus terdengar tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu secara bertahap menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini.
Tubuh aslinya adalah Heaven Demon Phoenix dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak merasakan ketidaknyamanan saat bertabrakan langsung dengannya. Sebaliknya, Xiaoyan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. Saya tidak percaya bahwa Anda, manusia biasa, benar-benar berani bersaing dengan saya, Heaven Demon Phoenix, dalam hal kekuatan tubuh fisik. Kekejaman melintas di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur menghadapi serangan sengit oleh pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya saat saling bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras beberapa saat kemudian. Tempat di mana mata Xiaoyan menjadi fokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan darah segar berwarna ungu samar darinya. Segera, darah itu tertahan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darah. Jarinya diwarnai dengan itu. Setelah itu, ia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada teriakan Phoenix samar bergema di seluruh tempat ini. Tangisan Phoenix ini mungkin sangat samar, tetapi itu menyebabkan jiwa kelompok Xiaoyan bergetar hebat saat jatuh ke telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Feng Qing'er dengan hormat berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan mendarat di dataran merah cerah. Bang! Tanah itu tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan saat ini. Dengan goyangan tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai tiba-tiba menyebar. Doqi yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiaoyan tiba-tiba mulai sangat lamban. Ini adalah sisa kekuatan dari Phoenix surga kuno. Wajah kelompok Xiaoyan segera berubah saat merasakan kekuatan besar aura ini. Tidak perlu memanggil mereka, mereka semua buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Wajah mereka sangat jelek. Aura sunyi ini perlahan naik. Akhirnya, itu membungkus tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang agung, bersama dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia, bergegas menuju kelompok Xiaoyan di altar. Dalam menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang halus perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada Phoenix surga kuno saat ini. Jiwa leluhur surga Phoenix ya, sayangnya, jiwa leluhur naga Void kuno ini tampaknya sedikit lebih kuat. Bab 1250, Pertarungan Jiwa Leluhur. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu tiba-tiba larut ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan penghancur itu lenyap. Kelompok Lindong mengungkapkan ekspresi terkejut dia melihat sosok kecil yang indah di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, surga kuno Phoenix sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tian Huo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak disangka naga Void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang begitu menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Doseng ketika mereka masih hidup. Naga Void kuno, Ziyan, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi kaget melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba ingat bahwa agar kelompok Xiaoyan dapat memasuki penghalang spiritual binatang ini, pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk terkuat di Magical Beast, naga kekosongan kuno. Namun, naga Void kuno sangat jarang terlihat.
Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan tiba-tiba dari Ziyan, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan naga void kuno yang sebenarnya. Jangan panik, naga void kuno ini masih anak-anak. Petik 2. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip dengan cepat. Dia melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. King Er, serang, gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King Er di langit dan menangis dengan tegas. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga void kuno. Sepertinya tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga void kuno menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan dihadapkan pada ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng King Er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis kuno Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King Er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Cahaya emas surga Phoenix dengan cepat terbentuk. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah dibentuk sebelum menutupi matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayang-bayang yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Dihadapkan dengan serangan yang menakutkan, Ziyan, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, maju 2 langkah lambat. Tangan kecilnya menghadapi burung Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan kepalan ini, kelompok Xiaoyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong itu runtuh. Lubang kosong hitam gelap seluas 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu, yang begitu dalam bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum. Plam Ziyan ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya. Cahaya keemasan cerah yang terus dipancarkan itu seperti matahari. Istirahat. Wajah Feng King Er menunjukkan pucat saat dia merasakan situasi burung Phoenix emas. Seteguk darah segar yang berisi warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim keluar angkasa. Dalam sekejap, itu telah menempel pada tubuh burung Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke nyala api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan bersinar terang saat burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Menghadapi Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Ziyan sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat itu memperlihatkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Dengan segera, tubuh naga itu dipelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terjerat erat dengan tubuh besar burung Phoenix emas. Bang! Wajah kecil Ziyan sedingin es. Tangan kecilnya terentang. Segera, itu dikepal dengan keras. Retak. Setelah itu mengepalkan tangannya, tubuh besar naga kosong kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan klaster cahaya berwarna emas. Grup. Wajah Feng King Er menjadi sangat pucat saat burung Phoenix emas itu hancur. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat tersebar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng King Er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh.
Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur sebenarnya telah mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati dari sesepuh berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan tersebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga void kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada di dalam penghalang spiritual binatang ini. Elder Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunzi buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qing'er, yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata pria tua berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi." Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix. Pria berambut putih itu enggan berkata saat mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius seperti yang dia minta. Pria berambut putih itu membosankan. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiaoyan tidak kalah dengan mereka. Sekarang mereka memiliki bantuan tambahan dari naga void kuno, pihak mereka sudah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix? Cepat pergi, mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kami akan memiliki banyak kesempatan. Petik 2. Orang tua berjubah hitam itu sangat tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kelompok Lei Zunzi juga buru-buru mengikuti saat melihat ini. Kami akan mengizinkan kalian semua untuk sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata setan sebelum mundur. Zian mendengus dingin ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke seberang ruangan, hanya untuk mendengar suara gemuruh yang teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras dengan cara seperti kilat. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melontarkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang menuju ke arahnya. Grup. Tabrakan ganas itu langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang itu, menyerapnya keluar dari tempat itu. Cepat pergi! Sebuah suara serak dengan tergesa-gesa dikirim ke telinga Feng Qing'er dan sisanya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang itu. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu gagal menerima satu pukulan pun dari Ziyan pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunzi juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retak dengan semua upaya mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mereka menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ziyan. Naga void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang tersisa sebenarnya bisa menjadi sekuat ini. Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang itu. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat ini. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu menjadi beban bagiku. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%.
Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Petik 2. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Zian dan berkata, "Tenang, orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Setelah mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix apapun yang terjadi." Zian berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun ini. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga Void kuno dapat mengirimkan beberapa ahli dalam suku tersebut, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan berkata, "Kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama." Petik 2. Zian mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Zian saat memancarkan cahaya intens yang menyilaukan. Segera, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan warna ungu keemasan yang mengalir di tangan Zian. Setelah itu masuk ke tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Zian saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi dari benda ini terlalu menakutkan. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh saya. Pada saat itu, saya harus meminta sesepuh dalam suku untuk membantu menghadapinya, bisik Zian. Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Do Kelastian di area lain dari sisa-sisa? Petik 2. Xiao Yan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Do Kelastian itu. Bab 1251, Pil Obat Kuno. Semua orang mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada lagi artinya yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Xiao Yan sekali lagi melirik ke dataran ini, di mana Phoenix surga kuno dan naga Void kuno telah mati. Jari-jarinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang itu. Zian di samping secara acak menarik garis retak dengan tangannya dan kelompok Xiao Yan bergegas keluar melalui celah tersebut. Cahaya keemasan bersinar di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Doki segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Doki hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka parah. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat hutan kosong saat dia tertawa. Iya, dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu sekitar tempat itu dan samar-samar mereka bisa mendengar suara dari beberapa pertempuran hebat dan raungan binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu mungkin disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan menjadi semakin besar. Cepat atau lambat itu akan mengganggu magical beast yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalur yang telah mereka ambil sebelumnya. Zian dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiao Yan yang bergegas keluar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiao Yan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiao Yan bergegas menuju ke arah mereka berasal. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak terhalang.
Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiaoyan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiaoyan tidak menemukan jejak kelompok Feng Qing'er. Sepertinya mereka telah pergi dengan cara lain. Ini menyebabkan Xiaoyan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki kondisi lemah karena cedera pria tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan yang baik untuk memukuli seekor anjing saat tumbang. Gemuruh. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiaoyan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiaoyan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu, mereka menutup pintu dengan rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di kedua sisi. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu biadab. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya. Mari berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Xiaoyan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Ziyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti saat melihat ini. Koridor ini jelas telah dicuci dengan kasar sekali selama kelompok Xiaoyan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya masa yang lengkap, tetapi kamar-kamar yang awalnya bersih itu juga telah dihancurkan sampai menjadi seperti reruntuhan. Itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepalanya saat melihat mereka. Setelah melihat bahwa jalannya sudah rusak hingga sedemikian rupa, kelompok Xiaoyan juga tidak lagi tertarik untuk terus memandangi mereka. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah aula besar. Xiaoyan juga telah bertemu dengan cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di mana-mana selama mereka bergegas lewat. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini sepertinya sedang terburu-buru menuju ke arah tertentu. Sebuah pikiran juga terlintas di hati kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obatnya. Xiaoyan tiba-tiba mengendus aroma yang akrab setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya saat dia dengan lembut berkata, selain itu, ini adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, itu harus menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat. Petik 2. Oh. Hati semua orang tertarik ketika mendengar kata pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang besar di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Daya pikat itu berlipat ganda. Ayo pergi. Saya juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihatnya. Petik 2. Xiaoyan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia langsung tertawa saat jari-jari kakinya menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam beberapa saat. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiaoyan. Semua orang tampaknya menjadi pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, beruntung Xiaoyan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Balai Pil. Xiaoyan dengan lembut membacanya di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, pil hall ini sudah ditemukan. Secara samar-samar orang bisa melihat cukup banyak sosok manusia yang mencari-cari di mana-mana. Ayo pergi. Xiaoyan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung luas ini. Kisah pertama balai pil ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia yang dengan barbar menerobos masuk ke ruang penyulingan pil itu seperti bandit, menjara segalanya. Kadang-kadang pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka memperebutkan pil obat. Mata Xiaoyan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minat.
Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam pil hall. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi Little Fairy Doctor berubah sedikit ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia dengan lembut berkata, "Xiaoyan, kamu harus memberi semua orang penawar jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini." Petik 2. Kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menarik napas beberapa kali dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pantas saja cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang tertangkap olehnya. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dan segera berhenti di beberapa mayat di tempat yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas adalah beberapa orang yang sayangnya diracun sampai mati. Xiaoyan mengeluarkan beberapa penawar yang biasanya dia saring dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru kemudian dia berkata, "Ada 3 cerita di pil hall ini. Ini hanyalah cerita kedua. Sepertinya harta karun sebenarnya ada di cerita ketiga. Namun, karena cerita kedua memiliki udara yang beracun, sepertinya cerita ketiga tidak akan terlalu damai. Setiap orang harus berhati-hati." Petik 2. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Xiaoyan. Hanya dokter peri kecil yang meringkuk dan tersenyum. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat di tingkat kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang tidak berkadar tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah tak terduga meski mencari sebentar, kelompok Xiaoyan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju cerita ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya. Cerita ketiga dari pil hall ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Entah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 cerita di bawah ini. Udara beracun di sini sangat padat, apalagi bisa mengikis Douqi di dalam tubuh seseorang. Hati-hati! Dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun yang kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di cerita ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga ada di kelas Douzong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah cerita ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris? Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tian Huo Zunze menyapu kamar pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin untuk memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga sangat langka bagi seorang elit doseng. Xiaoyan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Ukuran kamar pil ini cukup besar. Dikarenakan belum dilindungi oleh orang lain, masih tampil cukup rapi dan rapi. Setelah Xiaoyan menggeledah tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia melihatnya sekilas sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut secara detail. Selain ramuan obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang secara samar-samar merembes keluar, sepertinya pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Xiaoyan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiaoyan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 kamar pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiaoyan. Bagi seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderak. Kelompok Xiaoyan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit dirajut.
Dibandingkan dengan kamar pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari tampangnya yang terlihat berantakan ini, sepertinya sudah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi. Xiaoyan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja hendak berbalik dan pergi ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Munculnya sosok kulit putih yang tiba-tiba juga menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Doqi pada dasarnya diedarkan di dalam tubuh mereka pada saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka kaget, itu hanyalah seekor binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik ke arah si kecil bulat dan hendak membawa yang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana bisa binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap anak kecil bulat ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai menonjol seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiaoyan ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Sebuah mulut penuh kata-kata vulgar tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Sialan, orang ini sebenarnya pil obat? Bab 1252, menarik binatang pil. Pil obat. Semua orang tercengang saat mendengar kekasaran Xiaoyan ini. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam. Saya pasti benar. Saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya, saya pikir itu dikeluarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil sedang dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan panas membara yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng. Tidaklah aneh jika ada sesuatu seperti ini, kata Tian Huo Zunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang seumur hidupnya. Paling banyak, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang memiliki 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiaoyan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika saya menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya menjadi pil obat yang telah mengalami petir pil berwarna 8 atau bahkan 9. Itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9. Petik 2. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 8 warna. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Doqi saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiaoyan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat dari tingkat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa iblis tua tidak dapat memblokir. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan semua cara mereka untuk merebutnya.
Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Dozun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiaoyan segera pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika berita itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama bagi semua orang. Xiao Yan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongzan. Yang terakhir juga mengerti Xiao Yan setelah melihat ini. Dia perlahan mengambil kembali beberapa tema dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia berjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiongzan. Dengan penjaga yang ganas, bahkan jika orang lain mengubah benda di dalamnya, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi pastinya. Selain itu, inilah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiaoyan. Haruskah kita menangkap anak kecil ini? Zian berbicara dengan gembira setelah melihat Xiongzan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi, tetapi ini bukanlah pesta yang menyenangkan untuk disinggung. Jika ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam pil hall yang begitu besar tanpa auranya sebagai arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap bocah kecil ini. Kamu punya metode? Dokter peri kecil bertanya tidak yakin. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah anak kecil seputih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil seputih salju. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiao Yan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya kembali. Dari tindakannya, jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Zian di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi itu. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa mengambil pil obat tingkat 6 yang telah dia perbaiki dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, benda itu telah mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara tegukan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiao Yan. Lidah lembut merah muda itu berulang kali menjulur dan menarik diri seperti anjing kecil. Jelas, dia belum makan sampai kenyang. Sukacita muncul di hati Xiao Yan saat melihat ini. Catatan buku kuno benar. Binatang pil jenis ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang buas ini adalah metode terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kewaspadaan di dalam mata bahwa binatang kecil yang biasa melihat Xiao Yan itu juga secara bertahap berkurang. Ini terlalu banyak menyia-nyiakan, bukan? Tian Huo Zunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiao Yan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan, mulut anak kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk makan pil obat di bawah tingkat 6. Xiao Yan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan sifat pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Zunze tertawa getir.
Dia hanya bisa melihat Xiao Yan membuang satu pil demi pil. Untungnya, pil obat ini tidak dilemparkan tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Setidaknya, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan menyebabkan dia merasakan jantungnya berlumuran darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Namun, semuanya telah menghilang di bawah suara mengunyah binatang pil. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil seputih salju. Mata binatang yang cerdas itu menatapnya. Tampaknya berniat untuk berjalan, tetapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa inilah saatnya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama orang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan sementara dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bundar yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas berlama-lama di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena digantung di dalam botol giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami merupakan pil obat tingkat tertinggi yang saat ini dimiliki Xiao Yan. Itu adalah pil sekering darah tumbuh tulang yang telah memanggil petir pil 5 warna ketika dia memperbaikinya kembali di pil gathering. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran saat pil obat ini muncul. Dengan segera, kaki depannya bermunculan di atas meja. Tubuh bulatnya menarik busur di udara dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cemas. Senyuman brilian muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Anak kecil, kamu telah mengambil umpan. Binatang kecil seputih salju itu membuat busur di udara. Namun, saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Anda mencari kematian? Ekspresi Xiao Yan suram, tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat bertahan di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Sosok bayangan hitam itu tidak takut dalam menghadapi serangan Xiao Yan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke atas balok dengan cara yang kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut bersamaku? Petik 2. Xiao Yan tanpa ekspresi, matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di atas mereka, kamu lagi. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Ziyan saat itu. Kamu wanita aneh yang berani menyerang bibi nenek ini. Apakah kamu lelah hidup? Ziyan juga mengenali orang ini dan dia meraung dengan marah. Sial, gadis ini sangat jahat. Aku yang dulu menjadi linglung karena lampu hijaunya miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Xiongzan juga menyerang dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur orang bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya.
Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam.